Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada ya. Baik, di video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman ya. Apakah sama ya hasilnya antara uji lanjut BNT dengan uji lanjut Duncan ya. Jadi ada beberapa yang bertanya, Pak, kapan kita menggunakan BNT, kapan kita menggunakan Duncan ya. Jadi saya belum pernah membaca literatur atau membaca di buku ya yang mengatakan kondisi seperti ini harus BNT, kondisi seperti ini harus Duncan ya, tidak ada ya. Jadi lebih ke pilihan dari teman-teman itu sendiri ya, atau lebih ke rekomendasi dari dosen teman-teman ya. Kalau dosennya menyarankan BNT ya pakai BNT, kalau dosennya menyarankan Duncan ya pakai Duncan, kalau dosennya menyarankan BNJ ya pakai BNJ ya dari teman-teman sendiri saja ya. Nah, sekarang di video kali ini saya akan membandingkan ya hasil dari uji BNT dan uji Duncan ya, itu berbeda atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, nah ini saya punya data teman-teman ya. Di sini ada 5 perlakuan dan juga ada 5 ulangan begitu ya. Nah, sekarang kita akan mengujinya dengan rancangan acak lengkap aja ya, non faktorial. Seperti biasa, pertama kita hitung faktor koreksi ya. Grand total kuadrat dibagi jumlah perlakuan dibagi jumlah ulangan ya. Kemudian kita hitung JKT ya, sum square dari seluruh data ya, sum square dari seluruh data kita kurangkan dengan FK ya. Kemudian kita bikin ANOVA, sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung ya, F tabel 5%, F tabel 1%, dan keterangan ya. Nah, di derajat bebasnya ada perlakuan, ada galat, ada total ya. Perlakuannya ada 5 kurang 1 ya, 4. Galatnya itu adalah rumusnya adalah jumlah perlakuan dikali ulangan dikurang 1. Totalnya itu adalah jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan ya dikurang 1. Nah ya, sekarang kita hitung JK perlakuan. Nah, kalau JK perlakuan teman-teman lihat di sini ya, ini ada total perlakuan, berarti sum square ya dari total perlakuannya ini. Kemudian kita bagi dengan jumlah ulangannya ada 5, tutup kurung semua ya. Kita kurangkan dengan FK. Kemudian galatnya itu JKT dikurang JKP ya. Ini JKT-nya kita copy saja. Kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. Oke. F hitung perlakuan, kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat ya. Nah, dapatnya dia 93,24. Kita lihat dari data yang saya hitung. Oh, ini beda, ini RAK ya, sedangkan yang saya gunakan ini RAL ya. Oke, dapat F hitung 93,24. Kita lihat F tabel, FINP 95%. Kita klik DB perlakuan, klik DB galat yang 1%, FINP kita klik 0,99 ya, DB perlakuan, DB galat. Oke, kita bikin semuanya ditengahkan ya biar rapi, bikin 2 angka di belakang koma ya. Kalau sudah, kita lihat F hitung lebih besar daripada F tabel 1% sehingga keterangannya bintang 2 atau berbeda sangat nyata ya di sini ya. Nah, teman-teman, kalau dia berbeda sangat nyata atau berbeda nyata, kita harus lanjut
uji lanjut, bisa itu uji BNT, uji Duncan, uji BNJ. Nah, sekarang kita coba pakai uji Duncan ya. Uji Duncan 5%. Nah, teman-teman, rumus standar deviasi untuk uji Duncan itu kan adalah akar ya dari K3 galat dibagi ulangan. Ulangannya ada 5 ya. Oke, maaf ini ada kesalahan, kurang kurung 1 ya. Oke. Nah, sekarang untuk tabel Duncan-nya ya, itu kalau perlakuannya ada 5, berarti tabel Duncan-nya ada 4, dimulai dari 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang untuk melihat tabel Duncan-nya, kita lihat galat. Galatnya 20 di sini ya. Nah, galatnya 20 kita lihat di tabel Duncan ya. Tabel Duncan. Nah, galat 20 ya. Kita lihat di sini ini ada galat 20 ya. Nah, perlakuannya kan kalau 5 itu tinggal 4, mulai dari 2. 2, 3, 4, 5. Kita copy aja ya. Kita copy yang galat yang 20 aja ya. Galat yang 20. Oke, kita copy. Nah, ini adalah Duncan tabel ya. Berarti 2-nya 2950. 3-nya 3097 ya. 3190, 5-nya 3225 ya. Oke, kita hapus karena sudah. Sekarang Duncan hitung ya. Kita kalikan SD-nya dengan tabel Duncan ya. Nah, sekarang kita bikin notasi perlakuan rata-rata, simbol atau notasi ini adalah Duncan ditambah rata-rata. Oke, perlakuannya kita copy, rata-ratanya kita copy ya. Oke, kita urutkan terkecil sampai terbesar, kemudian kita jumlahkan Duncan plus rata-rata. Nah, jadi yang pertama ditambahkan dengan Duncan plus rata-rata yang pertama. 17,2 sampai 18,39 itu A ya. Rata-rata yang kedua ditambah dengan Duncan yang kedua. 18,2 sampai 19,45 itu B ya. Karena kalau saya kasih dia tidak melewati, maka B-nya diabaikan ya. Kan nggak melewati dia ya, diabaikan. Kita ke yang ketiga, 21,2 sampai 2249 itu B ya. Kita tambahkan 24,6 sampai 25,9 itu C. Berarti yang terakhir simbolnya D. Nah, jadi untuk hasil Duncan-nya notasinya AA, B, C, D. Cara bacanya adalah kalau notasinya sama, dia tidak berbeda nyata. Artinya P0 dengan P1 tidak berbeda nyata ya. Karena dia sama. Sedangkan untuk P4, P3, P2 itu berbeda nyata dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan uji BNT ya. Nah, untuk uji BNT, SD-nya itu akar dari 2 dikali K3 galat ya, dibagi dengan ulangan ya. Kemudian untuk BNT tabelnya kita lihat di tabel T ya. Nah, di tabel T ini ingat kalau di uji BNT itu adalah T alfa per 2 ya. Jadi karena kita menggunakan alfanya 5% dibagi 2 jadi 0,025 atau 2,5% ya. Kita lihat galatnya 20, kita
ambil galat 20 di 0,025, kita dapat 2,086 ya. 2,086. BNT hitungnya, nah ya, oke. Nah, karena prosesnya sama ya dengan uji Duncan, yang membedakan hanyalah penggunaan dari Duncan hitung. Kalau yang di Duncan hitung, kalau BNT hitung, ininya kita copy saja ya, copy saja. Nah, simbol sama Duncan plus rata-ratanya kita hapus, kita ganti dengan BNT plus rata-rata ya. Nah, bedanya kalau di Duncan kan setiap perlakuan ini punya nilai Duncan-nya masing-masing, sedangkan kalau di BNT nilai BNT-nya cuma satu. Nah, kita jumlahkan 17 sampai 1839A ya. Kemudian berikutnya kita jumlahkan lagi ya. 18,2 sampai 19,39 ya B, tapi karena nggak melewati jadi diabaikan ya. Kemudian 21,2 ditambah dan ke BNT 21,2 sampai 2239 B ya. Kemudian 24,6 ditambah BNT 24,6 sampai 25,79 C, berarti sisanya D ya. Nah, teman-teman dapat lihat ternyata kesimpulannya atau simbolnya sama saja antara uji Duncan dan uji BNT ya. Jadi sama saja kesimpulannya teman-teman. Jadi nggak ada beda ya. Kadang-kadang makanya saya bilang ikuti dosen saja ya. Kalau dia minta Duncan, kalau minta BNT. Karena banyak kasus yang saya lakukan ya. Saya banyak menguji data dari teman-teman ya. Dan hasilnya juga sama gitu ya, tidak beda. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan dengan uji BNJ? Oke ya, uji BNJ. Uji BNJ 5% ya. SD itu akar dari KT galat dibagi ulangan. Ulangannya ada 5 ya. Oke, sama ya sebenarnya dengan ini ya, dengan Duncan ya. Kemudian BNJ 5%. Kalau BNJ ya, kita lihatnya itu di tabel Tuki ya. Nah, ini kita lihatnya di jumlah perlakuan ada 5 ya. Jumlah perlakuan ada 5, galat 20 ya. Oke. Nah, galatnya 20 di sini ya. Ini 20 ya. Nah, di jumlah perlakuannya ada 5 ya. 20 ada 5 di sini. Berarti kita nilai BNJ-nya adalah 4,23 ya. Nah, ini. Ya, 20 ya galatnya. Jumlah perlakuannya ada 5. Jadi 4,23 ya. Oke, ini teman-teman ya. Oke, BNJ tabelnya 4,23 ya, jangan sampai salah ya. 25 4,23. Oke, BNJ hitung ya. Itu kita kalikan ya. Oke, sekarang kita copy saja ya, kan sama ya. Ini kita ganti BNJ plus rata-rata. Oke, kita jumlahkan ya. 18,91 AA ya. Kita jumlahkan 19,91. Kalau saya kasih B dia nggak melewati, jadi kita abaikan ya. Kita jumlahkan 21,2 sampai 22,91 B ya. Kita jumlahkan lagi 24,6 sampai 26,31 ya. Itu C ya. Nah, ini ya. Kalau untuk uji BNJ-nya ada beda ya kesimpulannya. Sedangkan untuk uji
dan Ken dan uji BNT-nya kesimpulannya sama ya. Nah, itu ya teman-temannya. Jadi di sini tergantung dari teman-teman saja mau pakai yang mana ya. Kalau misalnya dosennya menyarankan pakai Duncan, pakai Duncan. Kalau mau pakai BNT, pakai BNT. Kalau mau pakai BNJ, ya silakan ya teman-teman pakai BNJ ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk konten kali ini ya. Jadi di video kali ini paket lengkap ya, teman-teman bisa belajar RAL non faktorial, uji BNT, uji Duncan, dan juga uji BNJ. Nah, untuk pemilihan uji lanjutnya ya kembali ke teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, mungkin demikian dulu untuk video kali ini ya teman-temannya. Mohon maaf jika ada salah ya kata atau mungkin penyampaian saya juga terlalu terburu-buru. Kalau teman-teman ingin olah data, silakan hubungi saya ya di channel Dunia Statistika. Kalau mau misalnya konsultasi juga bisa. Cuman untuk konsultasi saya masih berusaha mencari waktu ya. Dan juga ada permasalahan dengan Zoom saya. Jadi kalau dulu bisa ya Zoom-nya itu sampai unlimited. Kalau sekarang setiap 40 menit tertutup sendiri. Jadi saya sudah tidak atau sudah jarang menyediakan jasa konsultasi. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel Dunia Statistika, dan semoga channel ini menjadi tempat kita belajar mengenai statistika. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.